Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini semua anak sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan mengikuti penilaian akhir semester, yaitu kita laksanakan besok hari Senin. Nah, oleh karena itu mulai hari ini Bu Guru akan buat ringkasan untuk pembelajaran yang akan kita lalui. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Dan hari ini akan Bu Guru ringkas untuk pembelajaran 2, 3, dan 4. Anak-anak siap? Silahkan dibuka bukunya. Boleh dari LKS boleh. Anak-anak siap ya? Ayo kita mulai. Anak-anak mengingat pembelajaran yang kemarin tentang keluarga besar. Keluarga besar terdiri dari kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, dan sepupu. Nah, sekarang siapakah kakek itu? Kita sering menyebut kakek. Nah, siapa sih kakek itu? Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah atau ibu kita. Sedangkan nenek adalah orang tua perempuan dari ayah atau ibu kita. Jadi, kamu punya berapa kakek? Iya, 2. Dari ayahmu 1 dan dari ibumu 1. Kemudian nenek, kamu punya berapa nenek? 2. Dari ibumu 1, dari ayahmu 1. Berarti ada 2. Nah, berikutnya ayah. Kita sering memanggil dan mendengar kata ayah. Ayah itu siapa toh? Ayah adalah orang tua laki-laki kita. Nah, sedangkan ibu adalah orang tua perempuan kita. Kalau ayah itu ada yang memanggilnya di rumah itu papa, papi. Nah, itu ayah. Kalau ibu ada yang memanggil mama, ada yang memanggil umi, ada yang memanggil ibu. Itu adalah orang tua perempuan kita. Nah, sekarang kalau paman, paman itu siapa? Paman adalah saudara laki-laki dari ayah atau ibu kita. Nah, ayah kita atau ibu kita itu punya saudara. Nah, saudaranya itu kita panggil paman. Sedangkan bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu kita. Ibu kita dan ayah kita itu punya kakak atau adik. Nah, yang perempuan kita panggil bibi. Kalau laki-laki kita panggil paman. Sekarang sepupu. Sepupu itu siapa toh? Sepupu itu adalah anaknya paman dan bibi. Paman dan bibi itu punya anak. Nah, anaknya kita panggil sepupu. Kita sebut sepupu. Anak-anak paham ya? Ya, insya Allah anak-anak paham. Nanti kalau anak-anak belum jelas tentang keluarga besar, boleh tanya ke Bu Guru. Anak-anak, berikutnya adalah kita akan belajar mengukur panjang dengan satuan tidak baku.
Satuan tidak baku itu satuan yang berubah-ubah. Nah, kenapa berubah-ubah? Nanti kita pelajari. Nah, sekarang setiap benda itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, ada yang sama panjang. Nah, sekarang panjang benda itu dapat diukur dengan satuan tidak baku. Berikut contoh alat ukur panjang yang tidak baku berdasarkan anggota tubuh. Yang kita pakai untuk mengukur panjang sekarang adalah anggota tubuh yang kita punya. Nah, sekarang coba anak-anak lihat. Yang pertama, alat ukur tidak baku dengan anggota tubuh adalah hasta. Hasta itu dari ujung jari sampai siku. Nah, itu kalau kita pakai itu namanya hasta. Yang kedua adalah jengkal. Nah, jengkal ini sering kita pakai ketika kita mengukur panjang tapi kita tidak punya penggaris atau meteran. Kita pakai jengkal. Jengkal itu dari tanganmu ini, telapak tanganmu kamu buka. Nah, terus kamu ukur dari ujung jempol sampai ujung jari. Itu namanya jengkal. Kemudian yang ketiga adalah depa. Depa itu kalau kamu mengukur itu tanganmu kamu rentangkan, kemudian kamu ukur panjangnya, misalnya ruang kelas kita atau ruang kamarmu kamu ukur dari tangan kanan sampai tangan kiri. Nanti ada berapa, itu namanya pakai depa. Sedangkan yang keempat, langkah kaki. Nah, kamu berjalan seperti biasa, terus kamu ukur panjangnya ruanganmu ada berapa langkah kakimu dari ujung sampai ujung. Misalnya ada 10, berarti ada panjang kamarmu adalah 10 langkah kaki. Nah, sedangkan kalau yang terakhir itu dengan telapak kaki. Bedanya kalau telapak kaki itu hanya memakai telapaknya saja dari ujung sampai ujung telapak kaki. Nah, itu namanya telapak kaki. Mepet dari ujung nanti ke ujung, 2 kaki. Nah, anak-anak paham ya? Jadi alat ukur panjang yang tidak baku tadi yang pertama hasta, kedua jengkal, ketiga depa, 4 langkah kaki, yang kelima telapak kaki. Anak-anak, coba anak-anak lihat di layar HP kalian. Di sini ada beberapa contoh mengukur dengan satuan tidak baku. Yang pertama, seorang anak yang sedang mengukur kertas poster bertuliskan jagalah kebersihan. Nah, itu ternyata setelah diukur oleh anak itu panjang kertas adalah 1 depa. Nah, anak-anak paham ya? Kemudian yang berikutnya buku gambar. Buku gambar di situ diukur oleh anak dengan jengkal. Ternyata panjang buku gambarnya adalah 2 jengkal. Kemudian yang ketiga, contoh terakhir adalah papan kayu. Papan kayu di situ diukur dengan telapak kaki, itu ternyata panjangnya 4 telapak kaki. Nah, anak-anak paham ya? Sekarang, kenapa disebut satuan tidak baku? Ayo, siapa yang tahu? Nah, karena
ketika diukur hasilnya berbeda. Misalnya panjang kelas kita, Bu Guru mengukur dengan depa, misalnya ya ini panjang kelas kita 10 depa. Nah ternyata setelah anak-anak ukur, anak-anak mengukur panjangnya kelas kita adalah 20 depa. Nah kenapa kok berbeda padahal tempatnya sama, bendanya sama? Nah karena panjang tangan kita berbeda. Panjang tangannya Bu Guru dengan panjang tangannya anak-anak berbeda. Jadi anak-anak mengukur lebih banyak panjangnya. Anak-anak paham ya? Itu kenapa satuan disebut sebagai satuan tidak baku, karena setelah diukur dengan orang yang berbeda hasilnya tidak sama. Nah anak-anak, sekarang kita pelajari tentang alat dan bahan untuk menggambar. Yang pertama adalah pensil, yang kedua spidol warna, ketiga krayon, 4 penghapus, 5 buku gambar. Pensil gunanya untuk apa? Iya, untuk menggambar. Kalau spidol warna, krayon, ada lagi mungkin cat air, itu gunanya untuk apa? Iya, mewarnai gambar. Kalau penghapus untuk apa? Untuk menghapus coretan kita yang salah. Terus buku gambar gunanya untuk apa? Ya, media atau tempat untuk kita menggambar. Kalau tidak ada buku gambar, bisa juga dengan apa? Iya, kertas. Pinter. Anak-anak, yang terakhir untuk tugas kalian, nanti anak-anak mengukur benda di rumahmu. Tulis di buku tulis tema sampul ungu. Kalau anak-anak sudah selesai, nanti minta tolong orang tuamu untuk mengirimkan hasilnya ke Bu Guru. Ya, ingat di situ anak-anak belajar mengukur benda dengan menggunakan jengkal. Anak-anak paham ya? Insya Allah, semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan hari ini. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.